Sahabat cerdas, untuk membuat areal perumahan, kita harus tahu terlebih dahulu berapa luas areal dan bagaimana cara mendatarkan areal tersebut. Nah, untuk itu kita harus mengetahui alat optis apa yang kita gunakan untuk mengukur areal tersebut. Yuk kita cari tahu. Hai sahabat cerdas, perkenalkan saya Hendy Susanti dari SMK Negeri 3 Mandau. Saya guru produktif teknik geomatika. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan fungsi alat optis penyipat ruang atau teodolit. Nah, ini dia alat yang kita maksud, alat optis pengukur ruang atau teodolit. Alat ini dikatakan pengukur ruang karena alat ini dapat mengukur areal baik secara mendatar, yaitu jarak dan sudut horizontal, maupun secara vertikal, yaitu sudut vertikal. Sehingga dari dua pengukuran tersebut kita dapat mengetahui volume, yaitu volume galian atau timbunan untuk mendatarkan areal. Makanya alat ini disebut alat pengukur ruang. Alat ukur teodolit ini berdiri di atas statif dan dibantu oleh rambu ukur untuk sasaran bidikannya. Alat teodolit ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu handle, berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Skrup objektif, berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Skrup okuler, berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Skrup penggerak halus vertikal berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Skrup pengunci vertikal berfungsi mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Center point berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Skrup ABC berfungsi untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu satu vertikal. Visir berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Lensa objektif berfungsi untuk mengamati objek yang dibidik. Skrup pengunci horizontal berfungsi mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. LCD pembacaan berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Yuk kita intip teman kita yang lagi mengoperasikan alat ini. Satu ini kami akan melakukan penyentringan alat. Yang pertama yang akan dilakukan oleh Hanafi. Yang pertama buka skrup pengunci statif, kemudian tarik setinggi dada juru ukur, kemudian buka ketiga kaki statif hingga membentuk segitiga. Setelah itu kunci kembali skrup statifnya. Selanjutnya injak salah satu kaki statif yang akan menjadi patokannya. Baiklah, di sini kita pasang alat teodolitnya di atas kepala statif. Kemudian kunci pengikat statif ke teodolitnya. Setelah itu, penyentringan pertama yang dilakukan yaitu penyentringan center point. Kita harus menempatkan titik P1 berada di tengah-tengah titik center point dengan menggunakan teropong center point. Untuk penyentringan yang kedua, kita melakukan penyentringan nivou kotak.
Penyentringan nifo kotak kita lakukan dengan menggunakan kaki-kaki statif. Sampai gelembung nifo berada tepat di tengah lingkaran nifo kotaknya. Penyentringan titik center point. Titik center point dapat kita lihat dari teropong center point-nya. Dari teropong center point terlihat titik P1 belum berada tepat di titik center point yang ada di teropong. Untuk menempatkan titik P1 tepat berada di tengah titik center point, kita menggeser skrup pengunci teodolit dengan membukanya. Kemudian menggesernya sehingga titik center point, sehingga titik P1 tepat berada di tengah titik center point. Kemudian kita kunci lagi skrup penguncinya. Dan setelah penyentringan titik center point, kemudian kita juga melihat nifo kotak untuk dapat menyentringkan sehingga gelembung nifo kotak tepat berada di tengah. Di situ setelah nifo kotak centering, kemudian titik center point-nya juga centering, maka memasuki penyentringan yang ketiga, yaitu penyentringan nifo tabung. Penyentringan nifo tabung dilakukan dengan menggunakan 3 skrup, yaitu skrup A, D, dan C. Sangat mengasihkan bukan mempelajari alat ini? Jadi, alat ini dinamakan alat penyipat ruang karena alat ini dapat mengukur secara horizontal dan secara vertikal.